Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Waktu kehidupan berlalu begitu cepat dan membawa kita pada hari Kamis ini, saat malam ini. Kala kegelapan malam beranjak memenuhi langit dan kepenatan melingkupi raga yang lemah ini, kita diingatkan akan satu peristiwa besar di muka bumi ini bertahun-tahun yang lalu. Satu pribadi yang bersedia merendahkan dirinya, masuk dalam sebuah pergumulan yang tak satu manusia pun sanggup menghadapinya. Ia yang adalah Tuhan mau menjadi hamba. Ia yang seharusnya dilayani justru memilih untuk melayani. Oleh karena itu, satu pengakuan kita nyatakan sebelum kita memasuki perenungan malam ini melalui pujian terlalu besar. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Kasih-Mu besar ya Tuhan mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ibadah Kamis Putih ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tunduk dan taat pada sebuah tradisi adalah baik. Tetapi tatkala sebuah tindakan yang berlawanan dengan tradisi namun syarat dengan makna, bukankah justru lebih baik? Yesus datang dan tunduk pada tradisi Yahudi. Ia sebagai guru, rabi, pernah dibasuh kakinya oleh mereka yang mengakui perannya sesuai tradisi. Yang lebih rendah membasuh kaki mereka yang ditinggikan. Namun sang guru, rabi, juga nabi, yakni Yesus, telah merendahkan dirinya
dengan menjadi hamba yang membasuh kaki murid-muridnya. Ia membasuh karena ia mau melayani dengan segenap hatinya. Hati yang mengasihi murid-muridnya. Hati yang juga mengasihi semua manusia sampai saat ini. Malam ini, maukah kita meneladani Yesus sebagaimana tema ibadah hari ini, melayani dalam kerendahan hati? Bersediakah saudara merendahkan diri dan hati untuk melayani dalam cara apapun yang Yesus mau kita lakukan? Yesus melakukan karena mengasihi murid-muridnya, karena mengasihi manusia. Adakah kasih Kristus itu dalam diri kita? Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Hidup kami dipenuhi dengan kebanggaan akan apa yang kami telah lakukan. Keberhasilan membuat kami merasa bahwa kami mampu. Seharusnya kami menyadari dan mengakui jika kami bisa, itu karena Kristus yang memampukan. Dengan lantang kami menyebut diri sebagai pelayan-pelayan-Mu, mengerjakan segala sesuatu dengan mencari pengakuan sesama. Sungguh, seharusnya kami malu, karena di balik kata pelayanan, kami tidak pernah menjadi hamba yang melayani Sang Kristus. Tatkala kesempatan ambil bagian dalam menghidupkan karya-Mu dalam diri sesama, kami justru enggan, tak ada hati untuk mereka yang berbeda. Oh Kristus, seharusnya hati kami makin lembut dan mudah tersentuh oleh kehidupan mereka yang berbeda, sama seperti yang Engkau lakukan tatkala kami sangat berdosa. Ampunilah kami. Kami tak pernah sungguh-sungguh melayani. Kami enggan merendahkan banyak hal dalam hidup ini. Bahkan kami tak punya hati
bagi mereka yang menantikan kehidupan yang Engkau sediakan. Tolonglah kami, perbaharuilah kami, agar hidup ini menjadi hidup yang melayani dalam kerendahan hati, seperti yang Engkau telah lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang untuk berbakti kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan penerangan bagi kami,
agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kuduskan, urapi, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami sekalian. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu sungguh bermanfaat bagi hidup kami. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sungguh bermanfaat, baik untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menuntun orang ke dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku yang tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Hosana. Saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, mana yang lebih enak, melayani atau dilayani? Tentu dilayani lebih enak daripada melayani. Kita senang dilayani. Ketika kita ke sebuah restoran, kita makan, ketika orang bisa melayani kita dengan baik, kita merasa senang. Saudara, ketika kita pergi ke bank, ada yang bisa melayani kita dengan baik, kita merasa senang. Kita suka dilayani, apalagi dapat dilayani dengan baik. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk melayani. Bahkan Tuhan memanggil kita melayani. Tuhan memanggil kita untuk melayani, tetapi Dia juga memanggil kita untuk melayani dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus bukan hanya memanggil kita, Tuhan Yesus bukan hanya mengajar kita untuk melayani, tetapi Dia memberikan teladan untuk melayani. Bahkan Dia memberikan teladan untuk melayani dengan kerendahan hati. Itulah tema kita pada hari ini,
melayani dengan kerendahan hati. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan melayani dengan kerendahan hati. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 11 kita dapat belajar hal ini. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama, dikatakan pada saat itu sudah mendekati Paskah. Paskah belum mulai, tetapi Paskah itu sudah ada. Sama seperti sekarang kita memasuki Kamus Putih, mulai menjelang Paskah, tetapi Paskah belum mulai. Ketika itulah Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Apa yang dia lakukan? Dia menanggalkan jubahnya, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya di pinggangnya. Kemudian diambil sebuah basi, sebuah baskom, mengisinya dengan air, lalu dia berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah guru, dia adalah Tuhan, tetapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Tentu itu membuat murid-muridnya menjadi heran. Biasanya yang lebih rendah yang membasuh kaki yang lebih tinggi. Biasanya pekerjaan membasuh kaki itu dilakukan para budak dulos yang rendah kepada para tamu yang dianggap lebih terhormat. Tetapi Yesus Kristus yang dipanggil Rabi, yang dipanggil Guru, yang disebut Tuhan, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, apa yang hendak Tuhan tunjukkan di sini? Yaitu keteladanan untuk melayani dengan rendah hati. Dia adalah Guru, dia adalah Tuhan, tetapi dia mau melakukannya bagi murid-muridnya. Saudara, ketika kita mempelajari hal ini, apa yang kita lihat? Suatu teladan mau melayani dengan kerendahan hati. Tentu saja apa Tuhan Yesus lakukan itu tidak hanya terbatas dengan membasuh kaki murid-muridnya. Itu hanya salah satu cara kerendahan hati untuk melayani. Dia yang tinggi mau membasuh kaki murid-muridnya. Namun ketika kita mempelajari dan juga membaca Alkitab, kita mendapati Tuhan Yesus berkali-kali mengajar murid-muridnya untuk melayani, untuk merendahkan diri, mau melayani dengan kerendahan hati. Bahkan dia memberikan teladan kerendahan hati itu untuk melayani. Bukannya kali ini saja, bahkan sejak inkarnasi kita dapat belajar kerendahan hati Tuhan Yesus dan kerendahan hati dia untuk melayani. Kita mengatakan walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap dengan Allah itu sebagai milik yang dia harus pertahankan, tetapi dia telah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia rela taat dan taat melayani. Ya, dia rela taat mati untuk kita semua. Dia mau merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia ada satu kerendahan hati, mengambil rupa seorang hamba yang melayani. Kerendahan hati Yesus terlihat dari dia mau tinggalkan surga datang ke dalam dunia. Keteladanan melayani dengan rendah hati tampak dalam inkarnasi Yesus. Tuhan Yesus bahkan ketika dia melayani, dia mengatakan bahwa anak manusia, dia menunjuk dirinya sendiri, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan melayani dengan kerendahan hati dengan berbagai cara. Dan salah satu caranya adalah dengan dia mau membuka jubahnya, memanggil kami kain lengan, mengikat pinggangnya, dan juga kemudian dia mau mengambil baskom dan mengambil air mencuci kaki murid-muridnya. Suatu hal yang luar biasa. Tentu itu membuat kaget banyak orang termasuk murid-muridnya. Tetapi itu yang Tuhan Yesus lakukan. Pada saat Tuhan Yesus melakukan, mungkin murid-muridnya bertanya, apa artinya semua ini? Simon Petrus juga menanyakan itu. Memang Tuhan Yesus katakan pada saat ini engkau enggak mengerti, tapi tiba saatnya engkau akan mengerti akan hal ini. Dan pada saat itu Petrus juga minta agar bukan hanya kaki yang dibasuh, tetapi juga tangannya dan kepalanya. Tuhan Yesus katakan kalau orang sudah mandi dia sudah bersih. Ya, tetapi kaki yang dipakai untuk berjalan jauh itu yang kotor, itu yang perlu dibersihkan. Dan Tuhan Yesus melakukannya. Sebenarnya Tuhan Yesus juga mengisyaratkan mereka akan bersih melalui pembasuhan
yang dilakukannya melalui darahnya yang kudus yang dia curahkan di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus mau mereka menindaklanjutinya dengan melayani dengan kerendahan hati. Biarlah Tuhan tolong kita pada hari ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang mau melayani dengan kerendahan hati. Bukan hanya mengajarkan kepada kita, tetapi dengan memberikan teladan pada kita, mau melayani dengan kerendahan hati. Dia membasuh murid-muridnya adalah salah satu cara dia untuk menunjukkan kerendahan hatinya di dalam melayani. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Ketika kita mempelajari lebih lanjut dalam ayat yang ke-12 sampai 17, di sana Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya termasuk saudara dan saya juga dapat melayani dengan rendah hati. Jadi Tuhan Yesus melayani dengan kerendahan hati menjadi satu teladan bagi murid-muridnya agar mereka juga dapat melayani dengan kerendahan hati. Itu bukannya ditujukan untuk muridnya pada masa itu, tetapi juga murid-muridnya pada saat ini, termasuk saudara dan saya. Apakah kita sudah melayani dengan kerendahan hati? Saudara, seringkali kita melayani tetapi bukan dengan kerendahan hati. Kita melayani tetapi dengan hati yang tinggi. Bagaimana buktinya, saudara? Coba kita menguji diri kita sendiri. Ketika kita melayani, apa yang kita harapkan? Seringkali kita harapkan adalah orang memuji kita. Saudara, ketika kita melayani dengan mengharapkan orang memuji-muji kita, maka di sana tidak ada kerendahan hati. Atau kita melayani dengan mengharapkan orang kemudian dengan tunduk-tunduk mengucapkan terima kasih kepada kita, itu juga bukan kerendahan hati. Saudara, seringkali kita lakukan itu, bukan hanya di gereja, tetapi di tengah keluarga atau masyarakat. Saudara, ketika kita melayani orang, baik dalam pengertian pelayanan jasa atau mungkin memberi sesuatu kepada seorang, apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan mereka memuji, kita mengharapkan mereka mengucapkan terima kasih. Ketika itu yang terjadi, di sana tidak ada kerendahan hati. Ketika kita membantu saudara kita mengharapkan mereka akan memuji-muji kita, mereka akan berterima kasih, mereka akan selalu baik pada kita. Kalau itu yang kita lakukan, di sana belum ada kerendahan hati. Saudara, ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, kita membantu mereka dan kita mengharapkan mereka memuji kita, mereka berterima kasih kepada kita dengan menunduk diri, di sana tidak ada kerendahan hati. Tetapi seringkali itu yang terjadi pada kita, bukan? Kita melayani tetapi dengan ketinggian hati. Pada hari ini Tuhan Yesus memberikan satu teladan melayani dengan kerendahan hati, dan dia berkata kepada murid-muridnya, kamu manggil aku Rabi, Guru, engkau memanggil aku Tuhan, tetapi aku telah membasuh kaki-kaki kalian semua. Ya. Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa mereka harus melakukannya juga. Di dalam ayat yang ke-14, 15 katakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Itu yang dia katakan kepada murid-muridnya. Dia telah membasuh kaki mereka, dan dia mau agar murid-muridnya juga saling membasuh kaki. Tentu ini kita tidak hanya batasi secara letterlock saja, sehingga setiap kali kita ketemu harus saling membasuh kaki. Bukan itu, saudara. Tetapi kita harus mengerti apa yang tersirat di dalamnya, yaitu mau melayani dengan kerendahan hati. Ketika orang saling membasuh kaki, bisa aja dia melakukan itu bukan dengan kerendahan hati. Bisa saja terbesit dalam hatinya kesombongan, kendati pun dia lakukan itu. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus mau kita memahami maknanya. Ada keinginan untuk melayani dan melayani dengan segala kerendahan hati. Saudara, ini adalah satu hal yang penting. Bentuknya mungkin bisa dalam hal yang lain. Ketika ada satu hati yang mau melayani dengan kerendahan hati, maka banyak masalah dapat terselesaikan. Banyak masalah di tengah keluarga, banyak masalah di tengah masyarakat, banyak masalah di dalam gereja
Oleh karena apa? Adanya ketinggian hati. Tidak mau rendah hati saling melayani, sehingga masalah muncul. Tetapi ketika ada kerendahan hati untuk melayani, ada keinginan melayani untuk dengan rendah hati, di sana 80% masalah akan terselesaikan. Ya bukan? Saya ingat ketika saya masuk ke gereja. Di gereja itu ya beberapa kali saya dengar suatu peristiwa yang sangat mengesankan sekali. Itu terjadi beberapa tahun sebelum saya ke gereja. Gereja kami, saya bergereja di Pematang Siantar. Gereja kami mengadakan retret di Parapat. Memang itu diadakan ya hampir setiap tahun, dan kali itu diadakan dengan mengundang juga anggota gereja dari Padang, dari Pekanbaru, dari Selat Panjang dan sebagainya. Ya, karena gereja sempat waktu itu mengadakan retret dan mendapatkan seorang pembicara yang pada saat itu sangat terkenal sekali sampai saat ini juga sebenarnya ya. Seorang pendeta muda yang berapi-api, yang khotbahnya sangat membangun, sehingga pada saat itu banyak sekali yang ikut. Ya, dan tempat penginapan yang dipakai memang terbatas. Ya, dan pada saat itu juga karyawannya ya agak kurang melayan begitu banyak orang, sehingga ada beberapa hal yang tidak terperhatikan, khususnya WC. WC-nya ya karena banyak orang pakai dan tenaga kurang, sehingga sebentar kotor. Ya, banyak peserta retret yang mulai mengeluh, dan panitia komplain kepada pemilik penginapan, tetapi tidak cepat teratasi karena tenaga kurang. Ya, mereka jadi agak gendumel gitu. Tapi hal itu terdengar ya oleh sang pembicara. Ya, apa yang dilakukannya? Pada saat sedang istirahat siang, panitia sedang istirahat di kamar dan juga peserta sedang istirahat. Ya, tiba-tiba ada yang mengerjakan sesuatu. Ya, yaitu WC dibersihkan oleh siapa? Oleh pembicara yang terkenal itu. Ya. Saya sebut namanya Pendeta Stephen Tong, yang pada masa muda juga sudah terkenal. Dia ya semua istirahat, ya dia sebagai pembicara tamu pada itu, dia keluar dengan celana pendek dengan kaos, dia masuk kamar mandi, dia ambil sabun, dia sikatin WC satu persatu. Ini ketahuan sama panitia, kemudian dilaporkan kepada, waduh jadi gempar saudara. Apa yang terjadi? Mereka semua rame-rame ya, Pak Pendeta jangan, itu bukan kerja. Nggak apa-apa, saya biasa kok. Dari saya mahasiswa saya juga biasa cuci WC di tempat kuliah saya. Sampai sekarang juga saya, ya nggak apa-apa. Wah mereka sungkan. Dari apa yang terjadi saudara, semua panitia turun tangan untuk bersihkan WC. Bahkan beberapa peserta juga ikut untuk membersihkan WC. Dengan sebentar WC jadi bersih. Saudara yang kekasih, apa yang hendak kita pelajari di sini? Karena hati itu seringkali menyelesaikan banyak masalah. Tetapi banyak masalah tidak terselesaikan karena ada yang ketinggian hati. Kita merasa itu bukan tugasku. Seharusnya orang yang lebih rendah yang melakukannya. Saya terlalu tinggi untuk melakukannya. Sehingga masalah tidak beres. Dalam kehidupan keluarga juga seringkali demikian. Kita merasa diri kita terlalu tinggi. Itu bukan tugasku. Sehingga kita tidak melakukannya. Dalam banyak keluarga di mana suami merasa dirinya terlalu tinggi sehingga mencuci piring itu adalah pekerjaan istri, pekerjaan wanita, saya tidak harus melakukannya. Padahal mungkin pada saat itu istrinya sudah terlalu capek untuk mengerjakan ini dan itu, mengharapkan suami kalau bisa menolong, tapi dia merasa saya gengsi. Kalau laki-laki cuci piring itu kan nggak pantas. Seringkali ada ketinggian hati sehingga masalah nggak jadi beres-beres. Demikian juga istri kadang-kadang merasa, wah saya selalu tinggi untuk melakukan hal-hal itu, sehingga masalah tidak beres. Di dalam kehidupan keluarga seringkali masalah timbul karena tidak ada kerendahan hati. Ada seorang pemuda Asia datang kepada ayahnya dan berkata, "Pak, saya mau menikah." Kemudian ayah katakan, "Betul kamu sudah mau menikah?" Dia katakan, "Iya betul saya mau menikah." Ya, sudahkah engkau dapat mengatakan, "Maafkan aku, I'm sorry"? Dia katakan, "Papa, kenapa harus mengatakan itu?
Coba saya tanya kepadamu, sudahkah kamu bisa mengucapkan maafkan aku? Coba katakan maafkan aku. Dia berpikir, kenapa harus mengatakan ini? Dan akhirnya dengan terpaksa dia kata, maafkan aku. Coba katakan lagi dengan tulus hati, maafkan aku. Kemudian papanya katakan, kamu sudah lulus, kamu boleh menikah. Saudara, apa yang hendak dia katakan ayahnya? Dalam kehidupan keluarga, seringkali masalah dapat selesaikan ketika ada kerendahan hati untuk mengucapkan maafkan aku. Tetapi ada beberapa suami yang ketika berbicara, dia mengatakan, sekarang yang sulit untuk mengatakan terima kasih, maafkan aku, bukannya para suami, tetapi juga para istri. Saudara, memang benarkah seperti ini? Mereka mengatakan kayaknya sudah ada tren yang bergeser. Suami lebih gampang mengucapkan maafkan aku, tetapi para istri saat ini agak sulit untuk mengucapkan maafkan aku. Saudara kekasih, dalam kehidupan kita bersama, baik suami dan istri, perlu ada kerendahan hati. Kerendahan hati untuk melayani. Memang dalam kehidupan keluarga ada 3 kata yang dikatakan oleh orang bijak sangat penting, yaitu thank you, terima kasih, I love you, aku cinta padamu, dan I'm sorry, maafkan aku. Tetapi kelihatan tidak adanya kerendahan hati, sulit mengucapkan hal ini. Demikian juga dalam kehidupan sesama keluarga, seringkali sulit kita mau rendah hati untuk dapat saling melayani. Yang ada adalah seringkali ketinggian hati. Abang merasa dirinya sebagai kakak, dia harus dihormatin, dia harus dilayani. Adik merasa dirinya lebih muda, seharusnya dia yang diperhatikan. Saudara, tidak ada kerendahan hati untuk saling melayani. Akhirnya bagaimana? Banyak masalah tidak selesai, dan terjadi ada kesalahpahaman demi kesalahpahaman, sehingga hubungan keluarga, hubungan saudara semakin lama semakin berjarak dan semakin jauh. Dalam kehidupan kita bersama dengan teman, dengan rekan kerja juga demikian. Seringkali ketinggian hati membuat kita sulit untuk menghadapi kehidupan, sulit untuk bisa melayani. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk melayani dengan kerendahan hati. Belajarlah untuk melayani dengan kerendahan hati. Mulai dari siapa? Mulai daripada diri kita masing-masing. Ketika ada kerendahan hati untuk melayani, maka suasana di mana kita berada akan berubah. Baik di tengah keluarga, di tempat kerja, dan di masyarakat di mana kita berada. Adanya kerendahan hati untuk melayani membuat suasana menjadi semakin baik, semakin indah di dalamnya. Biarlah Tuhan tolong kita semua. Tentu saudara ingat, saya pernah menceritakannya di dalam khotbah saya sebelumnya tentang 5 jari. Ya, ketika mereka masing-masing dengan tinggi hati menganggap yang seorang lebih utama dengan yang lain, mau yang lain melayani, terjadi apa saudara? Masing-masing akan tidak merasakan kenyamanan. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, yang seorang dengan rendah hati yang mau melayani yang lain, menganggap yang lain lebih utama, maka keadaannya akan semakin indah. Ketika yang satu mau melayani yang lain, semua akan merasa indah. Biarlah Tuhan tolong kita semua agar kita mau dengan rendah hati melayani. Apa itu kerendahan hati? Rick Warren mengatakan, kerendahan hati bukanlah berarti menganggap diri rendah. Kerendahan hati adalah berarti sedikit saja memikirkan diri sendiri. Kerendahan hati bukan berarti menganggap diri rendah. Kerendahan hati adalah berarti sedikit saja memikirkan diri sendiri. Dalam pikirannya bukan hanya melulu dirinya sendiri, tetapi dia mau lebih sedikit memikirkan diri sendiri, tetapi mau banyak memikirkan orang lain. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita dapat dengan rendah hati melayani. Rasul Paulus juga di dalam Filipi pasal yang kedua, ya, ketika dia mengajak kita untuk melihat Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dia pertahankan, tapi dia sudah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib. Paulus katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang tidak hanya pikirkan diri sendiri tapi kepentingan orang lain juga, tidak hanya mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian sia-sia, enggak, tapi dengan rendah hati mau yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada sendirinya sendiri, tidak hanya perhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain.
Saudara, biarlah ini dapat kita terapkan dalam hidup kita. Baik di tengah gereja, tengah keluarga, di tengah masyarakat. Dalam Kamis Putih ini kita belajar tema Tuhan Yesus menghendaki agar kita melayani dengan kerenan hati. Suatu hal yang indah sekali. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai salah satu cara dia mengajar mereka agar melayani dengan kerenan hati. Pada sebentar nanti juga kita akan mempraktekannya. Saling membasuh kaki. Yang lebih tua, yang lebih terhormat membasuh kaki yang lebih muda. Kenapa saudara? Ini mengajar kita kerenan hati. Tentu ini hanya salah satu cara. Bukan hanya letterlek yang kita harus lakukan ini setiap hari, setiap kali, tidak. Tetapi ini mengajar kita untuk memiliki hati yang mau merendahkan diri, mau melayani dengan rendah hati. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kita. Biarlah Kamis Putih pada hari ini sungguh membawa perubahan bagi saudara dan saya. Ada kerinduan untuk melayani dengan kerenan hati. Mulai daripada keluarga kita yang terdekat, bahkan meluas kepada keluarga besar kita, kepada tempat kerja kita, gereja kita, dan masyarakat di mana kita berada. Melayani dengan kerenan hati. Mari kita datang hadapan Tuhan, kita mengambil waktu hening sejenak. Amin. Kamis Putih merupakan waktu di mana kita mengingat, mengenang, dan merefleksikan peristiwa kala Kristus masuk dalam pergumulan menjelang rangkaian penderitaan yang harus ditanggungnya. Kristus telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, memberi diri melayani dengan mengambil rupa seorang hamba, bahkan memberi hatinya untuk mengasihi kita yang berdosa. Sesaat sebelum menghadapi pergumulan yang berat, Kristus tidak meminta dipermuliakan, melainkan mengambil peran selayaknya seorang hamba yang mengulurkan tangannya untuk membasuh kaki orang yang dilayani. Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Ia merendahkan dirinya dengan hati yang penuh kasih, membasuh kaki para murid. Firman Tuhan memberikan kesaksian. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Seandainya saat ini Kristus ada bersama kita, ia pun mau membasuh kaki kita, manusia yang sangat dikasihinya. Layakkah kita? Sesungguhnya kita tak layak menerima pembasuhan dari Kristus.
Tak mungkin para murid meminta sang guru melakukan pekerjaan seorang hamba, tetapi justru mereka mengalami pembasuhan kaki oleh sang guru. Semua terjadi justru di saat seharusnya murid-murid mempersiapkan karya besar yang telah diperkatakan oleh sang guru. Ruang hatinya diliputi oleh cinta kasih yang tidak terbatas. Bahkan ia tidak membiarkan kuasa dan hukum dunia memudarkan kasihnya. Satu persatu kaki para murid dibasuhnya. Kristus menunjukkan, meneladankan apa dan bagaimana melayani, bukan dilayani. Melayani dalam kerendahan hati. Malam ini, mengenang peristiwa yang dikenal sebagai Kamis Putih, marilah kita mengikuti apa yang telah dilakukan Kristus sebagai bentuk kerinduan dan ketaatan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari nyatakan kasih terdalam kita bagi orang-orang kita kasihi. Layani mereka dalam kerendahan hati yang nyata, merendah dalam wujud berlutut di depan orang-orang terkasih, membasuh kaki mereka dan menyekahnya. Kini setiap orang diberikan kesempatan untuk menunjukkan kesediaan melayani dalam kerendahan hati dengan membasuh kaki orang-orang kita kasihi, keluarga kita sendiri.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Kristus yang telah melayani dalam merendahkan hati, kami telah mengikuti jejak-Mu. Memang apa yang kami lakukan tidak sempurna seperti Engkau lakukan terhadap kami. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk selalu mengulang dalam hidup seharian, tidak dalam bentuk membasuh kaki, melainkan dalam segala perbuatan nyata, dalam segala situasi dan keadaan, dalam suka maupun duka. Kami rindu menjadi hamba-hamba-Mu yang saling melayani dalam kerendahan hati, dengan tulus ikhlas dan penuh kasih. Kami percaya keagungan-Mu, keagungan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan akan memampukan kami. Maka pemahaman ini kami mohon Engkau sempurnakan. Dengan itu kami menaikkan doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum pergumulan yang maha berat menghadang Kristus di Taman Getsemani, sebelum kekejaman orang-orang yang tak pernah mengerti apa yang dilakukan terhadap Kristus, sebelum dahsyatnya penderitaan di atas kayu salib dijalani Kristus, Ia telah memutuskan untuk melayani manusia yang berdosa dalam kerendahan hatinya. Kristus sudah memilih untuk melayani. Kristus telah memberikan kerendahan hatinya. Kristus melakukan semua karena Ia sangat mengasihi manusia. Ia rindu manusia mengikuti jejak langkahnya. Mari lanjutkan hidup dengan memutuskan untuk melayani dalam kerendahan hati seperti yang Kristus lakukan. Jalani hidupmu dengan meraih tangan-tangan yang menggapai hatimu untuk mengasihi mereka seperti Kristus mengasihimu dan juga mereka. Jalannya takkan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.